Nama gue Gemi, gue seorang digital marketer. Saat ini gue sedang butuh smartphone kedua gue untuk pekerjaan gue. Karena itu kali ini gue pengen banget coba ngebandingin dua smartphone dengan fitur yang gue pikir mirip-mirip. Yaitu yang pertama Andromax Z dari Smartfren. Terus yang satu lagi ada Lenovo P780. Nah, sekarang kita mulai dengan membandingkan sisi fisik kedua smartphone sini. Gue tidak mau ngebandingin dua smartphone ini dari sisi yang terlalu teknikal karena itu juga tidak terlalu penting buat gue. Gue akan bandingin dari sisi praktikal saja. Nah, kita mulai dari fisik. Dari sisi dimensi, kelihatan kalau Andromax Z ini memiliki dimensi yang lebih panjang. Tentu saja ini karena memang dari speknya juga screen Andromax Z ini 5,5 inch, sementara Lenovo ini cuma 5 inch saja. Nah, lalu dari sisi ketebalan juga Andromax Z terlihat lebih tipis, sedangkan Lenovo dengan lengkungannya ini sebenarnya lebih tebal. Ini mungkin karena mereka mengejar spek baterai yang lebih besar, yaitu 4000 mAh, sementara Andromax Z itu 2500 mAh. Dari spek baterai yang besar itu mungkin itulah sebabnya mereka butuh spek ketebalan yang lebih. Dan kita lihat juga, kalau kita lihat dari sisi handling, kedua-duanya sebenarnya nyaman. Perbedaan ada di casing, di mana Lenovo bagian belakang itu dia terbuat dari metal. Jadi kalau kita buka, ini dia dari metal. Dan kita lihat juga baterainya juga memang ukurannya besar, 4000 mAh. Cuman memang baterainya Lenovo ini nggak bisa dicopot, jadi emang baterainya nempel di body. Lalu kalau kita lihat Andromax Z ini, casingnya itu dari plastik tapi tidak mengurangi kenyamanan memegang sebenarnya. Dan kalau gue pribadi sih, dari sisi desain Andromax Z ini lebih menarik karena lebih sleek, dengan screen yang sampai sisinya dihabiskan. Ini mirip HTC sebenarnya. Sekarang kalau kita perhatikan dari highlight feature kedua smartphone ini, kita lihat dari boxnya ya. Sebenarnya keduanya sudah menggunakan quad-core processor, tapi Andromax Z menggunakan 1,5 GHz, sementara Lenovo P780 menggunakan 1,2 Hz. Nah, ini mestinya untuk Andromax Z ini lebih aman, lebih kencang dan lebih aman untuk multitasking. Kita lihat juga keduanya menggunakan operating system yang sama, yaitu Android Jelly Bean. Kedua-duanya menggunakan screen dengan HD definition, tetapi lagi-lagi Andromax Z kali ini lebih unggul karena ukuran screen lebih lebar, yaitu 5,5 inch. Kedua smartphone ini juga menggunakan dual camera, kamera belakang 8 megapiksel dan kamera belakang 2 megapiksel, dan kedua-duanya sudah dilengkapi LED flash dan autofocus. Mari kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu Lenovo P70. Dari sisi desain, smartphone ini mempunyai desain yang cukup standar sebenarnya. Ciri khasnya ada di bagian belakang, yaitu dengan permukaan back casing yang terbuat dari metal, jadi terkesan kuat. Lalu ada desain sudutnya lebih curve. Sebenarnya ini menurut saya untuk menyembunyikan ketebalan smartphone yang sebenarnya. Ketebalan ini dibutuhkan untuk mengejar fitur baterai yang cukup besar, yaitu 4000 mAh yang saya sebutkan tadi. Baterai ini diklaim mempunyai performance sampai 25 jam dalam koneksi 3G. Performance tersebut termasuk luar biasa untuk hitungan smartphone dengan layar sebesar ini, dan ini sangat berguna untuk orang-orang dengan mobilitas tinggi. Lenovo ini juga dilengkapi dengan RAM 1 GB dan internal memory 4 GB saja. Andromax Z ini menggunakan 1 GB RAM dengan internal memory sebesar 8 GB. Berbeda dengan Lenovo P780 tadi yang hanya menyediakan 4 GB saja.
Andromax Z memberikan space yang lebih untuk kita. Keduanya menyediakan slot untuk external memory, jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk memori di kedua smartphone. Lalu untuk kapasitas baterai, untuk Andromax Z ini menggunakan kapasitas 2500 mAh, yang mana sebenarnya cukup untuk kita gunakan seharian. Biasanya itu seperti baterai-baterai di smartphone kebanyakan saat ini. Buat gua, semua smartphone yang menggunakan operating system Android dengan platform yang sama, performance-nya juga nggak jauh-jauh beda dari sisi software. Makanya gue coba mencari tahu apa sih sebenarnya fitur-fitur bawaan yang menarik dari kedua smartphone ini. Kita mulai dengan Lenovo P780. Lenovo ini gue lihat lagi-lagi berfokus pada ketahanan baterai. Mereka berfokus menyasar orang-orang dengan mobilitas tinggi. Karena itu yang gue temukan fitur yang menarik adalah Lenovo Power Management ini. Dengan fitur ini kita bisa manage penggunaan baterai dengan kapasitas yang udah besar, dan dengan fitur ini maka smartphone Lenovo ini dipastikan dapat membantu kita untuk bekerja lebih lama lagi tanpa harus charging. Disebutkan juga kalau Lenovo P780 ini sudah menggunakan teknologi IPS display, di mana dengan teknologi ini mampu mengoptimalkan resolusi HD dari screen yang digunakan oleh Lenovo ini. Kalau misalnya kita lihat kualitas gambarnya memang bagus. Sementara kalau gue perhatikan dari Andromax Z ini ada beberapa fitur bawaan yang sangat menarik buat gue pribadi. Karena seperti gue bilang tadi, kalau smartphone kedua gue ini akan gue pakai untuk bekerja. Fitur yang paling menarik buat gue adalah apa yang mereka sebut sebagai wireless display extension, dimana dengan fitur tersebut gue bisa connecting Andromax Z ini dengan TV, misalnya TV berbasis WiFi. Jadi kalau misalnya gue ada materi presentasi yang harus gue presentasikan dan gue tidak membawa laptop, gue bisa presentasikan dari smartphone. Fitur bawaan lain dari Andromax Z yang sangat menarik buat gue yaitu ini dia, Dolby Digital Surround. Lu bayangin biasanya kita menemukan kualitas suara Dolby ini di bioskop-bioskop, dan sekarang kualitas suara bioskop itu ada di smartphone Andromax Z. Gue sih sangat tertarik karena kita bisa menikmati suguhan entertainment di mobile device kita dengan kualitas suara seperti di bioskop. Nah, kalau kita simpulkan dari perbandingan yang coba gue lakukan tadi dari fitur-fitur praktikal kedua smartphone Lenovo P70 dan Andromax Z dari Smartfren, buat gue Lenovo ini memang ditujukan, mereka fokus menargetkan orang-orang dengan mobilitas tinggi, orang-orang yang sering bekerja di luar kantor, jarang-jarang bisa charge HP, sehingga mereka fokus dengan kapasitas baterai yang besar. Sementara Andromax Z ini kalau gue lihat mereka dari fitur-fitur bawaan, mereka memang ada beberapa fitur yang sangat menarik yang bisa gue pakai untuk bekerja, seperti wireless display extension tadi yang gue sebutkan. Itu sangat-sangat berguna untuk pekerja marketing semacam gue. Lalu ada Dolby juga yang menarik buat gue, karena selain untuk bekerja, Andromax Z ini juga bisa digunakan untuk menikmati hiburan dengan kualitas suara yang luar biasa seperti di bioskop, tentunya dengan penggunaan headset yang mumpuni. Jadi kesimpulan gue, kedua smartphone ini fiturnya mirip-mirip dengan beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan sebenarnya dengan harga pasaran yang berbeda, Andromax Z ini mempunyai value yang lebih, karena Lenovo ini di pasaran dibanderol dengan harga 2.950.000, sementara Andromax Z ini dibanderol dengan harga 2.799.000.